Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam Daily Spiritual Talk Marketis TV, sahabat Marketis TV di mana saja berada. Izinkan saya berbagi pengalaman, berbagi inspirasi, berbagi rasa jelang berbuka puasa ini. Mudah-mudahan di etape kedua bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di dalam niat yang tulus, ikhlas, untuk sungguh-sungguh menggapai ridha Allah. Nah, sore hari ini saya ingin berbagi betapa pentingnya seorang hamba memberikan zakat, infak, dan sodakoh. Jadi ada hadis yang mengatakan ketika seorang hamba berpuasa tapi tidak memberikan zakat, maka itu bagaikan gantung gitu, harusnya sampai ke langit tapi ibadahnya itu nggak nyampe ke langit, jadi gantung ibadahnya itu tidak sampai kepada Allah. Nah, itu umpama hamba-hamba Allah yang berpuasa tapi tidak memberikan atau mengeluarkan zakat. Kata-kata zakat dalam rukun Islam di situ, dan yang pertama adalah antasyhadu alla ilaha illallah, bersahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah berpuasa. Yang keempat memberikan zakat atau mengeluarkan zakat. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Nah, zakat ini selalu dikaitkan dengan berpuasa. Sedikit banyaknya kaitannya itu selalu ada ketersambungan, betapa penting kita memberikan atau melepaskan keterikatan kita kepada materi yang sifatnya bisa membelenggu kita. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sampai 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kutip ayat kedua ya. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi zalikal kitab, kitab yang itu, maksudnya kitab yang sejati gitu kan. Bukan hazal kitab, mushaf Al-Quran yang kita baca, tapi kitab yang itu adalah Iqra kitab Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi hudal lil muttaqin. Jangan pernah ragu lagi kepadanya. Karena kalau kita mantap mengimani karena sudah mengalami perjumpaan kepada ilahi, maka keyakinan hakul yakin, isbatul yakin akan membawa kita kepada keyakinan yang paripurna. Dan hudallil muttaqin. Dan Allah, kitab yang sejati itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman, yang selalu senantiasa menyaksikan kehadiran wujud keberadaan Allah, yang gaib, yang zohir, maupun yang batin. Yang gaib itu yang batin. Dan juga dia juga yang zohir. Karena namanya adalah wal awal, wal akhir, wal zohir, wal batin. Wa yuqimunas shalah. Dan selalu senantiasa mendirikan atau menegakkan sholat. Ketersambungannya, terkoneksinya seorang hamba, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri yang kecil lebur dalam diri yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang bertakwa selain beriman kepada yang gaib menjadi zohir karena sudah ditemuinya, sudah disaksikannya, dan sudah pernah bertemu di alam
di alam ruh. Nah, yang kedua, mendirikan, menegakkan sholat. Yang ketiga, nah ini yang ingin saya sampaikan, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki, yunfikun atau menginfakkan, menafkahkan atau menginfakkan atau sedekah, dan juga memberikan zakat di situ kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ada sebagian rezeki yang Allah berikan karunia kepada kita yang begitu melimpah, yang luar biasa, yang luas, dan mudah-mudahan selalu berkah, yang melimpah. Maka ada hak-hak saudara-saudara kita yang kurang beruntung atau al-mustad'afin, yang lemah atau bahkan dilemahkan oleh struktur yang ada di mana-mana di muka bumi ini. Tugas kita kalau mengaku orang beriman atau ingin menggapai menjadi pribadi yang muttaqin, orang yang bertakwa, cirinya adalah memberikan infak, sedekah, dan zakat. Nah, zakat dari kata-kata zaki, zaki artinya suci atau bersih. Jadi kalau zakat atau harta kita, harta benda kita, apapun bentuknya, emas, permata, berlian, kemudian tanah yang ribuan, jutaan hektar di sana, kemudian rumah-rumah mewah misalnya dan sebagainya yang tak terhitung itu. Nah, dalam hitungan zakat ada yang 2,5%, ada yang 10%, kemudian juga ada yang sesuai dengan nisabnya, ukurannya, seperti emas berapa gram baru bisa dizahatkan dan sebagainya, ada hitungannya sendiri. Maka makna dari zakat, infak, dan sedekah adalah bagian dari cara kita untuk melepaskan kemelekatan kepada harta benda. Jadi sering kita menyebutkan, oh zakat mal, kan kita ada zakat mal, apa zakat fitrah. Pasti itu nanti kalau kita datang ke masjid atau ke musola ditanya, saya mau bayar zakat fitrah gitu kan. Ada lagi zakat malnya sekalian, misalnya infak dan sedekahnya. Biasanya selalu ada ya oleh panitia penerima zakat di masjid atau musola, atau di kantor kita juga mungkin ada di mana saja gitu. Jadi penting di situ disebut zakat mal. Mal itu dalam bahasa Arab artinya harta benda secara umumnya pada jadi zakat harta benda atau zakat profesi di situ dihitungnya. Nah, tapi secara hakikat zakat mal adalah, mal itu dalam bahasa Arab artinya mil. Mil artinya adalah kecenderungan, tendensi, nah gitu. Jadi kecenderungan seorang hamba yang selalu cenderung itu mau menumpuk-numpuk harta benda. Jadi harta benda itu tidak hanya emas, berlian, atau uang yang berlimpah, atau rumah mewah, tapi harta yang membuat kita terbelenggu, kemudian terikat, melekat kepada selain Allah. Cinta berlebihan kepada selain Allah. Nah, itu harus dilepaskan. Makanya untuk kita tidak terikat atau terbelenggu, melekat kepada selain Allah, yang membuat kita terekat atau melekat kepada selain Allah, itu harus segera kita lepaskan supaya keintiman, kedekatan kita tidak ada yang menghalanginya. Jadi zakat adalah melepaskan kemelekatan kita kepada sesuatu selain Allah, berupa harta benda, anak, istri, atau suami, atau apapun yang selama ini kita melekat begitu rupa sehingga sulit sekali untuk dilepaskan. Kalau kelamaan melekat, kalau dilepaskan akan membuat menderita. Makanya sebelum menderita, yang membuat kita melekat kepada selain Allah dilepaskan. Itulah yang disebut zakat. Jadi zakat adalah bagian diri kita untuk kembali suci karena kita berasal dari yang maha suci. Dan Allah yang maha suci hanya menerima hamba-hamba yang suci-suci saja. Jadi
Betapa pentingnya di bulan suci Ramadan ini kita membiasakan melepaskan. Jadi hakikat zakat adalah kita mengejawantahkan, memanifestasikan Asmaul Husna yang dua itu, yaitu Al-Qabid wal Basit. Menerima, melepaskan. Kalau banyak sekali karunia yang kita terima berupa harta benda, kekayaan, atau kekayaan bentuknya apapun, maka harus banyak-banyak kita melepaskan. Qabid wal Basit. Sehingga kita akan kembali selalu dalam kondisi fitrah, dalam keadaan suci, tidak terbelenggu kepada dualitas kehidupan yang selama ini membelenggu dan tidak memerdekakan kita sebagai hamba. Sehingga susah untuk menggapai tauhid yang sempurna. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Berzakatlah, mudah-mudahan kita semua akan dikayakan oleh Allah, zat yang maha kaya. Terima kasih sahabat Marketis, mudah-mudahan bermanfaat hikmah pada sore hari menjelang berbuka puasa ini. Sekali lagi, selamat berbuka puasa. Jangan lupa like, share, and subscribe Marketis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.